Subunit Biostan. Kali ini kita akan melakukan praktikum yang berjudul Mengidentifikasi struktur tumbuhan Bryophyta dan Peridophyta. Nah, sebelum kita mengidentifikasi struktur dari tumbuhan Bryophyta dan Peridophyta, kita akan menjelaskan landasan teori mengenai ciri-ciri dan klasifikasi dari tumbuhan Bryophyta dan Peridophyta. Diharapkan untuk teman-teman sekalian untuk tetap fokus menyimak video ini hingga akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan klasifikasi Bryophyta. Bryophyta merupakan tumbuhan pelopor yang dimana dapat tumbuh di suatu tempat sebelum tumbuhan lain mampu tumbuh. Ciri-ciri Bryophyta yaitu pertama, berukuran kecil tetapi dapat membentuk koloni atau gabungan yang luas. Kedua, mempunyai klorofil. Ketiga, mengalami pergiliran keturunan atau biasa disebut dengan metagenesis. Keempat, gametofitnya lebih dominan daripada sporofitnya. Kelima, hidup di tempat yang basah dan lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Keenam, pada permukaan luar tubuhnya terdapat lapisan lilin yang dimana berfungsi untuk menahan masuknya air. Dan ketujuh, peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi Bryophyta. Klasifikasi Bryophyta terdiri atas 3 kelompok. Yang pertama yaitu Hepaticopsida atau lumut hati. Hepaticopsida atau lumut hati mempunyai bentuk tubuh yang dimana menyerupai bentuk hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun, sehingga sering dianggap sebagai kelompok tumbuhan dari Talophyta ke Cormophyta. Habitat lumut hati yaitu terdapat pada tanah mineral yang lembab, yang dimana terletak di lereng gunung ataupun di bukit, dan juga dapat tumbuh di dasar hutan yang lebat. Contoh lumut hati yaitu Marsanthia polymorpha, Ricardia indica, Pellia salicina, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu Anthoceratopsida atau lumut tanduk. Anthoceratopsida atau lumut tanduk mempunyai sporofit yang dimana memiliki bentuk yang panjang dan lenting, yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit pada lumut tanduk hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Dan pada gametofitnya umumnya memiliki diameter 1-2 cm yang tumbuh secara mendatar dan kadang terjaga oleh sporofit majemuk. Lumut tanduk sering menjadi spesies pertama yang menempati sebuah kawasan yang lembab dan terbuka. Habitat lumut tanduk terdapat di tanah mineral yang lembab yang dimana terletak di bukit atau lereng gunung. Lumut tanduk juga banyak hidup di tepi danau, selokan, dan sungai. Contoh lumut tanduk yaitu Anthoceros spesies dan Phaeoceros laevis. Kemudian yang ketiga yaitu Bryopsida atau lumut daun. Bryopsida atau lumut daun adalah jenis tanaman yang paling sering dijumpai pada daerah yang lembab. Lumut daun dapat tumbuh di tanah-tanah yang gundulnya secara periodik mengalami kekeringan, di atas batu cadas, di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumputan, di rawa-rawa, di batang pohon, dan sedikit terdapat di dalam air. Contoh lumut daun yaitu Funaria spesies, Sphagnum spesies, dan Lycodontium spesies. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri dan juga klasifikasi dari Peridophyta atau tumbuhan paku. Tapi sebelum itu kita pahami dulu apa pengertian dari tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku adalah tumbuhan yang berkormus dan berpembuluh paling sederhana. Pada umumnya hidup di di daratan pada tempat-tempat yang lembab atau basah. Sekarang kita membahas ciri-ciri dari Peridophyta. Ciri-ciri yang pertama adalah daun mudanya itu masih membuluh. Yang kedua, pada tempat tertentu pada bagian bawah tumbuhan paku yang sudah tua terdapat sekumpulan sporangium yang disebut juga dengan sorus. Nah, sorus ini dilindungi oleh sebuah daun penutup yang dinamakan indusium. Ciri-ciri yang ketiga adalah umumnya hidup di daratan, tapi ada juga yang hidup di tempat yang lembab atau basah. Ciri-ciri yang keempat adalah termasuk golongan Cormophyta spora. Ciri-ciri yang kelima adalah mempunyai struktur utama yaitu pelindung sel, embrio multisekuler, kutikula, dan juga sel pembulang food. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah kebalikan dari Bryophyta. Sporofitnya itu lebih dominan dibandingkan gametofitnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas pengklasifikasian dari tumbuhan paku atau Peridophyta. Nah, yang pertama itu adalah Pycnophytinae atau paku urbana. Pycnophytinae adalah tumbuhan paku yang paling sederhana. Batangnya bersuas dan berbuku-buku nyata. Pada batangnya terdapat daun-daun kecil yang berbentuk sisik. Sporangiumnya terletak di buku-buku cabang yang disebut dengan sinangium atau ketek daun. Contoh tumbuhannya yakni adalah Pseudoporopnus crecci dan juga Dislotum nudum. Nah, yang kedua ada Lycopodinae atau paku kawat. Lycopodinae adalah tumbuhan paku
paku yang batang dan akarnya bercabang-cabang mengkaku, daunnya kecil, bersisik, dan tersebar pada bagian batang. Tidak bertangkai, bertulang satu, dan beberapa mempunyai lidah daun atau ligula. Spora yang dihasilkan tidak berflagela. Contoh tumbuhannya ini adalah Lycopodium cemum, Selaginella convoluta, dan juga Lepidodendron mayor. Nah, yang ketiga itu ada Equisitinae atau paku ekor kuda. Equisitinae adalah tumbuhan paku yang hidup di tempat yang lembab, batangnya berongga dan memiliki cabang berkarang pada buku batangnya. Dan daun kecil yang bersisik tumbuh pada buku batang secara berkarang. Sporofil yang dihasilkan itu berbentuk seperti perisai dengan sejumlah sporamium pada bagian sisi bawahnya, dan tersusun atas tropilus pada bagian ujung batangnya. Dan protamiumnya itu berwarna hijau dan berkembang biak di luar dari sporanya. Contoh tumbuhannya yakni adalah Equisetum sp dan juga Linia elegans. Nah, yang terakhir ada Filicinae atau paku sejati. Filicinae disebut juga sebagai tumbuhan paku yang sebenarnya hidup di tempat yang teduh ataupun lembab. Dibagi menjadi 3 golongan: paku tanah, paku air, dan paku efektif. Memiliki daun yang sempurna dan berukuran lebih besar. Daun yang masih muda menggulung pada bagian ujung batangnya. Memiliki duduk daun yang berbentuk sayap dan menyusurus. Contoh tumbuhannya adalah paku ekor merak Adiantum tedanum, supir Adiantum cumeaum, paku tandurusa Laticerium bifurcatum, dan paku simbar gadang Ophioglossum nuclaude. Adapun kali ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan mengidentifikasi struktur pada akar lumut daun. Yang pertama adalah struktur akarnya. Nah, struktur akarnya ini disebut akar semu yang berupa rizoid. Rizoid ini merupakan filamen tipis yang panjang yang dimiliki oleh tumbuhan tertentu untuk menyerap unsur hara. Nah, seperti yang kita lihat pada akar lumut daun ini terlihat seperti bercabang-cabang, bersambung-sambung, mirip seperti akar serabut. Nah, akar pada lumut daun ini berfungsi untuk menyerap unsur hara, namun secara eksternal saja melalui aksi kapilaritas. Selanjutnya, struktur pada daun. Nah, seperti yang kita lihat, daun pada lumut daun ini terlihat sangat sederhana dan mempunyai sel kloroplas seperti jala. Bentuknya juga seperti planaria, yaitu pipih bilateral. Baik, yang ketiga adalah struktur pada batang. Nah, seperti yang kita lihat, batangnya sangat sederhana dan bercabang-cabang tegak pada sisinya. Dan cabang ini ketika terlepas dari pangkal batang lumut tersebut, maka akan membentuk individu baru. Keempat adalah reproduksi lumut daun. Nah, yang pertama ada seksual, yang kedua ada aseksual. Nah, pembentukan spora merupakan reproduksi seksual pada lumut daun dan fragmentasi batang merupakan reproduksi aseksual pada lumut daun. Yang terakhir adalah metagenesis. Nah, metagenesis merupakan pergiliran keturunan pada tumbuhan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan metagenesis pada lumut daun. Pertama adalah spora. Nah, spora ini bersifat haploid dan akan membentuk protonema yang bersifat haploid juga. Dan protonema ini akan membentuk individu baru, yaitu tumbuhan lumutnya. Nah, tumbuhan lumut ini bersifat haploid juga. Dan tumbuhan lumut ini terdiri dari kelamin jantan dan kelamin betina. Kelamin jantan disebut Antheridium, kelamin betina disebut Archegonium. Nah, pada sel jantan ini disebut spermatozoid, bersifat haploid, dan pada Archegonium sel telur yang bersifat haploid juga dan akan membentuk zigot yang bersifat diploid. Nah, setelah terbentuk zigot ini, maka akan terbentuk sporogonium yang bersifat diploid juga, dan terakhir akan membentuk sporanium atau kotak spora, dan ini bersifat diploid. Saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan yang telah kami lakukan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi struktur tumbuhan paku, di mana pada percobaan kali ini kami menggunakan tumbuhan paku yang berasal dari ordo Polypodiales. Adapun akar tumbuhan paku tersebut merupakan akar serabut, di mana termasuk akar sejati karena selnya telah terdiferensiasi menjadi epidermis,
korteks, dan juga silinder pusat, dan juga terdapat ada xilem dan juga floem yang merupakan pembuluh angkutnya. Batang pada tumbuhan paku berada pada dalam tanah yang disebut dengan rimpang atau rhizome, dan juga batang pada tumbuhan paku memiliki pembuluh angkut yang disebut dengan xilem dan juga floem, seperti pada gambar berikut ini. Adapun daun pada tumbuhan paku terdiri atas dua, yaitu makrofil dan juga mikrofil berdasarkan struktur anatomi dan juga ukurannya. Nah, pada tumbuhan paku kali ini yang kami amati merupakan tumbuhan paku berdaun makrofil karena ukurannya besar dan juga telah mempunyai tangkai daun dan juga tulang daun, serta sel-selnya telah terdiferensiasi. Berdasarkan fungsi daun tumbuhan paku terdiri atas dua, yaitu tropofil dan juga sporofil. Daun tropofil yaitu daun steril, di mana daun tersebut hanya berfungsi untuk melakukan fotosintesis, sedangkan daun sporofil berfungsi untuk melakukan fotosintesis dan juga menghasilkan spora. Adapun spora berada di dalam sporangium, di mana sporangium pada tumbuhan paku dibedakan menjadi 4 golongan. Nah, golongan pertama yaitu spora yang berada di permukaan daun yang disebut dengan sorus. Adapun sinangium yaitu sporangium yang berada di ketiak daun, dan juga ketiga yaitu strobilus, di mana sporangiumnya berada di ujung cabang batang, dan juga ada sporokarpium di mana sporangiumnya terletak di badan buah. Adapun pada pengamatan kali ini sporangium pada tumbuhan paku tersebut berupa solus, di mana sporanya berada di permukaan daun tumbuhan paku tersebut. Adapun reproduksi pada tumbuhan paku terbagi atas dua, yaitu generatif dan juga vegetatif, di mana reproduksi generatifnya tumbuhan paku akan meleburkan spermatozoid dan juga ovum, sedangkan untuk reproduksi vegetatifnya tumbuhan paku akan menghasilkan spora. Adapun daur hidup atau metagenesis tumbuhan paku. Tumbuhan paku dewasa memiliki sporangium untuk menghasilkan spora. Sporangium mengeluarkan spora yang berkromosom N, kemudian spora akan mengalami pembelahan mitosis atau proses pematangan dan menghasilkan protalus atau protalium. Protalus atau protalium kemudian berkembang menjadi dua jenis gamet yang berbeda melalui pembelahan mitosis yang membentuk archegonium, yaitu alat kelamin betina yang menghasilkan ovum atau sel telur, dan kemudian membentuk antheridium yang merupakan alat kelamin jantan yang menghasilkan spermatozoid. Terbentuknya protalium atau protalus ini menandakan fase gametofit. Kemudian sel sperma yang bersifat motil bertemu dengan sel ovum dan terbentuklah zigot yang diploid. Kemudian zigot tumbuh berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa, dan saat menjadi tumbuhan paku dewasa akan memiliki sporangium dan menghasilkan spora, dan begitulah seterusnya daur hidup tumbuhan paku terjadi. Demikianlah penjelasan kami mengenai ciri-ciri, klasifikasi dan struktur dari Bryophyta dan Pteridophyta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.